Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik. Sebelum memulai pelajaran kali ini, silakan salah satu memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pak Guru akan mengecek kehadiran dulu di pertemuan kali ini. Ya, sudah hadir semua ya. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang interaksi keruangan antar negara ASEAN. Kali ini kita akan belajar mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan setelah mengikuti pembelajaran melalui model discovery learning dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial dengan baik. Yang kedua, dapat menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan baik. Kemudian penilaiannya, kelompok itu akan mengerjakan LKPD individu. Kalian akan mengerjakan latihan soal pilihan ganda yang nanti linknya juga akan dikirim lewat WA. Oke, mari kita sama-sama melangkah ke kegiatan inti. Sebelumnya, pada malam hari Pak Andi sudah ngirim ke kalian untuk membaca buku paket halaman 81 tentang kesuksesan Mas Ud. Sudah dibaca belum? Oke, Pak Andi akan nge-share. Sudah kelihatan belum? Pak. Yang pertama, Pak Andi akan menjelaskan tentang ini mobilitas sosial. Ya. Nah, ini tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama ini menjelaskan pengertian mobilitas sosial dengan baik. Jadi nanti peserta didik dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial dengan baik. Kemudian yang kedua menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial juga dengan baik. Untuk keterampilannya terampil melaksanakan diskusi dan presentasi, kemudian terampil mengklasifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Oke, ini dari Pak Handi. Siapa dia tahu? Jokowi dan Pedran Peto. Ada yang sudah tahu kisah hidupnya Pak Jokowi? Saya, Pak. Ya. Pak Jokowi itu dari Solo yang dulunya pengusaha mebel, sekarang jadi presiden di Indonesia. Ya, bagus, tepat sekali. Nah, kemudian gambar yang kedua, Betran Peto, ini ada yang tahu siapa Betran Peto? Tahu Pak, anak kecil dari NTT yang bisa nyanyi terus sekarang terkenal Ya, karena nyanyinya. ya karena kemampuan bernyanyi dan sekarang diasuh oleh Ruben Onsu juga. Pengertian mobilitas sosial anak-anak diperhatikan ya. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan lain. Ke bentuk-bentuk mobilitas sosial, yang pertama ada mobilitas vertikal, yaitu perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, bisa naik atau disebutnya social climbing, maupun turun atau social sinking. Itu. Ya, jadi vertikal bisa ada yang naik dan bisa ada yang turun. Nah, ini contohnya. Yang pertama contohnya adalah Pak Jokowi ini. Benar tadi kata Mbak Wigati ya, Pak Jokowi dulunya pengusaha mebel di Solo, sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini artinya terjadi peningkatan status. Kemudian ada mobilitas vertikal turun ya. Nunung Sri Mulat terjerat kasus narkoba yang menyebabkan dia harus dipenjara. Yang kedua mobilitas horizontal, contohnya guru pindah tugas mengajar ke sekolah lain. Nah, sekarang ini yang akan Pak Handi bagikan di kelompok kalian LKPD-nya. Silakan tentukan mobilitas sosial tokoh-tokoh di bawah ini. Didiskusikan bersama teman satu kelompokmu, ini tokoh-tokohnya tadi, ini formatnya sudah ada, nanti Pak Handi kirim lewat WA group. Tukul Arwana, Setia Novanto, Muhadjir Effendi, Neymar, vertikal atas atau turun, ya kemudian atau naik, ini bisa horizontal, dikasih keterangannya.
Ya, dah. Oke, sudah selesai belum anak-anak? Per kelompok Sudah, Pak. Sudah, Pak. selesai. Oke, kalau sudah selesai, apakah ada yang akan mempresentasikan dari kelompok Kami, Pak, dari kelompok 2. hasil diskusinya? Silakan dipresentasikan. Hasil diskusi dari kelompok 2, yang pertama tokohnya Tukul Arwana. Nah, bentuk mobilitasnya mobilitas vertikal naik karena dari orang biasa, keluarga sederhana bisa jadi pelawak terkenal kayak sekarang. Kemudian yang kedua, Setia Novanto, bentuk mobilitasnya turun karena terjerat kasus korupsi. Yang ketiga, Muhadjir Effendi, bentuk mobilitasnya naik karena menjadi menteri koordinator. Kemudian yang keempat, Neymar, bentuk mobilitasnya horizontal karena masih sama sebagai pemain sepak bola. Demikian, Pak, dari kami kelompok 2. Ya, terima kasih. Sudah cukup baik sekali dari kelompok 2. Apa ada yang akan menanggapi? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ketika Muhadjir Effendi, bentuk mobilitasnya horizontal karena masih sama menjadi menteri. Nah, terjadi perbedaan antara kelompok 1 dan 2 mengenai Muhadjir Effendi. Apa ada yang bisa menemukan solusi kelompok lain ini yang lebih menguatkan? Yang betul Muhadjir Effendi itu naik, turun, atau horizontal? Silakan, apakah ada yang menanggapi? Untuk yang Muhadjir Effendi, kalau menurut kelompok kami itu termasuk mobilitas yang naik karena dulunya itu Menteri Pendidikan, sekarang jadi Menteri Koordinator. Muhadjir Effendi itu masuknya adalah mobilitas vertikal naik. Oke, terima kasih buat anak-anak. Berikan aplaus, tepuk tangan untuk kita semua pada pembelajaran kali ini. Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Mari bersama-sama kita menarik kesimpulan dan merefleksi pembelajaran kali ini. Saya, Pak, mobilitas sosial merupakan perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan lainnya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial ada dua, satu mobilitas vertikal, yang kedua mobilitas horizontal. Ya, terima kasih, baik sekali. Setelah mempelajari materi ini, saya rasa kesuksesan itu menjadi hak dari semua orang jika dia mau berusaha. Oke, setelah pembelajaran kali ini, Pak Adi minta kalian mengerjakan latihan soal, ya, pilihan ganda ada 10 yang Pak Adi kirim lewat grup WA. Pak Adi mengingatkan untuk materi berikutnya, kita nanti akan belajar tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Ya, saya kira cukup untuk pembelajaran kali ini. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, berdoa. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya telah ditutup dengan doa.